Tapi saya pernah kejadian ya, saya meminjam data salah sebuah lembaga tambang nasional, dan setelah turun saya diperkarakan oleh Inco. Saya dibawa dan dimarah-marahi di hadapan Pimret saya ketika saya masih jadi wartawan. Tidak apa-apa saya cerita ini ya. Ternyata lembaga internasional, lembaga nasional itu sudah pernah dibayar oleh Inco 6 miliar. Dia tidak cabut datanya dari internet. Dan disitulah saya menarik fakta empirik itu. Lalu kemudian saya digugat. Termasuk ketika teman-teman memilih fakta opini. Bagaimana cara memilih fakta opini itu? Dalam buku ini saya jelaskan. Fakta opini itu ada 3, saudara sekalian. Pertama, fakta opini berdasarkan keahlian. Fakta opini kedua berdasarkan pengalaman. Fakta opini ketiga berdasarkan mandatori. Mandat. Halo, selamat sore. Apa kabar untuk para pemirsa sekalian? Saya Fitra Liva. Sore ini akan menemani Anda dalam diskusi redaksi dengan penulis buku yang sangat menarik untuk kalangan jurnalisme maupun juga untuk Anda semuanya yang sangat memiliki keterkaitan maupun juga ketertarikan tersendiri terhadap dunia jurnalisme dan juga perkembangan berita saat ini, entah itu di media cetak, online maupun juga media mainstream. Dan sore ini bukan hanya saya sendirian maupun juga bersama dengan narasumber yang akan saya spill sebentar lagi. Tentu saja saya bersama dengan teman-teman dari redaksi Rakyat Maluku selaku penyelenggara, kemudian juga dari Klik Maluku, ada Pimretnya juga. Halo Pak Rudi, say hi dulu. Oke, kemudian juga ada kawan-kawan jurnalis dari Amex. Selamat sore semuanya. Selamat datang di diskusi redaksi dengan penulis buku Forensik Jurnalisme Membedah Fakta Berita. Oke, buku ini untuk Anda yang belum mendapatkannya, tenang saja, bakal diberi secara cuma-cuma oleh penulisnya yang hadir dengan baju berwarna biru, cerah sekali. Sangat erat ya kaitannya dengan pemerintah saat ini ya, warnanya sky blue. Enggak. Oke. Bapak Zulkarnain Hamson yang sudah lama juga berkecimpung dalam dunia jurnalistik, yakni 27 tahun, merupakan masa yang bukan main-main ya. Tentu saja sudah banyak sekali pengalamannya, dan hari ini kita akan mengupas secara tuntas dan juga lugas terkait dengan buku beliau yang saat ini mungkin saja akan dikaji lebih jauh oleh penulisnya langsung. Dan tentu saja untuk yang sedang menyaksikan kami melalui sosial media, live TikTok, dan juga di Facebook Rakyat Maluku, jika Anda tertarik juga dengan isu yang sedang kami bahas saat ini, boleh untuk buruan komentar sebanyak-banyaknya. Dan saya akan menyapa dulu Bapak Zulkarnain. Apa kabar? Baru landing dari Makassar, tiba di Ambon, disambut hujan. Baik. Alhamdulillah ya. Baik. Saya ingin mengutip dulu apa yang Bapak tulis, dan tentunya ini bocorannya dari Kompasiana seperti yang tadi sudah saya bilang. Fakta akan mempengaruhi orang berakal sehat dalam membuat keputusan, dan jurnalis bertanggung jawab untuk hal itu. Bagaimana sampai Bapak bisa menarik satu kesimpulan yang boleh dibilang sangat berkaitan satu dengan yang lain terkait dengan profesi yang Bapak jalani saat ini, dan juga pemahamannya yang bisa dibagi kepada teman-teman yang saat ini sedang hadir. Boleh Pak? Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih juga buat teman-teman media yang sudah bersedia meluangkan waktu hadir bersama saya di forum ini. Kita tentu ini dimotivasi karena media itu adalah institusi pendidik. Ya, jadi sebetulnya kalau saudara-saudara yang bergerak dalam dunia jurnalisme, media dan jurnalistik, jurnalistik media, tentu harus paham bahwa misi yang kita emban itu adalah misi mendidik masyarakat. Mendidik. Mengapa saya katakan mendidik? Karena salah satu fungsi media itu adalah mendidik. Bagaimana mungkin masyarakat bisa terdidik
kalau informasi yang kita kemas dalam pemberitaan kita itu tidak benar. Itu yang saya sebutkan. Jurnalis bertanggung jawab akan hal itu. Itu risetnya sebetulnya tidak panjang, tapi empiriknya yang menurut saya panjang. Sehingga kemudian saya menyimpulkan bahwa apa yang kita jalani dalam kehidupan sebagai seorang jurnalis dalam dunia praktis itu sedikit agak berbeda dengan frame kita di dunia pendidikan. Lalu kemudian teman-teman media, saya mulai masuk ke penelitian-penelitian tentang pengembangan keilmuan jurnalistik itu. Melalui 3 forum internasional dan 9 forum lokal nasional dan internasional, terakhir 3 negara bersama Malaysia, Thailand, dan Filipina, saya bisa mempertahankan argumentasi bahwa fakta dalam jurnalisme kita di Indonesia ini, dan itu mungkin juga di beberapa negara, itu ada 4. Fakta itu ada 4. Kalau itu teman-teman media menguasainya dengan baik, kita tidak menyesatkan pembaca. Kita bertanggung jawab mencerdaskan, bukan hanya soal menghibur ya, tapi itu juga. Saya kira barangkali itu. Kalau untuk poin-poinnya mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut. Oke. Saudara sekalian, sebuah peristiwa terjadi itu dikonstruk oleh 4 fakta. Jadi kalau saya ada di lapangan dan harus meliput, saya harus menguasai dengan baik, mengetahui dengan baik fakta empirik itu seperti apa. Fakta empirik dari sebuah peristiwa itu apa. Kemudian bagaimana fakta publiknya? Itu fakta kedua. Jadi fakta pertama itu empirik dalam berita. Kemudian fakta kedua, fakta publik. Fakta ketiga itu fakta psikologis. Dan yang terakhir itu adalah fakta opini. Anda salah dalam memilih orang-orang yang akan masuk dalam unsur-unsur fakta itu. Mohon maaf, kita sebagai jurnalis menyesatkan pembaca. Ibu, kawan-kawan yang baik ini tiba-tiba tidak, tanpa menyadari itu bisa melakukan kesalahan. Caranya barangkali harus mendalami fakta empat fakta ini. Karena itu juga ada turunannya. Empirik itu ada 6. Turunannya itu ada 5, 4, dan 11. Ini kayaknya nanti di buku aja dibaca ya. Tapi menurut saya harus memancing kawan-kawan untuk masuk ke situ dulu. Fakta publik itu ada 6. Dan ada turunannya lagi 7. Dari 6 itu ada 7 turunannya. Fakta psikologi itu ada 6. Dan fakta opini itu ada 3. Seperti itu. Barangkali ini yang harus kita elaborasi lebih jauh. Betul. Mengapa fakta opini itu jadi 3? Mengapa fakta empirik itu ada 6? Dan seterusnya. Sehingga ketika di lapangan nanti, kawan-kawan tahu persis mengapa saya memilih si A sebagai narasumber saya. Mengapa saya memilih lead berita saya itu dengan fakta empirik ini. Mengapa saya menggunakan fakta psikologis si B. Dan bagaimana saya mengumpulkan fakta publik untuk saya bisa tuliskan pada paragraf lanjutan dalam berita. Saya kira barangkali itu. Seperti itu. Ya. Adakah spesifikasi tertentu untuk fakta-fakta jurnalistik ini dibeda-bedakan dalam setiap berita? Misalnya bisa diaplikasikan ke setiap berita, mungkin saja bencana alam, berita hukum, kemudian maupun juga berita soal yang lain, Pak. Ada sebuah riset di Australia dilakukan kurang lebih 19 tahun yang lalu. Simpulannya seperti ini, saudara sekalian. Jika ada peristiwa hari ini, jika ada sebuah peristiwa atau ada kejadian hari ini, itu hanya 30% dari peristiwa yang sebenarnya. Ada 70% peristiwa sebelumnya. Saya memberi contoh. Jika sebuah kecelakaan mobil terjadi, seorang jurnalis yang cerdas dia akan telusuri siapa supirnya. Bagaimana riwayat perawatan kendaraannya.
Siapa pemilik kendaraan ini? Perusahaan Apa yang mengoperasikan dan seterusnya. Ya itulah 70% fakta-fakta yang sebetulnya luput kadang-kadang. Kita hanya memberitakan terjadi peristiwa tabrakan. Menyebabkan 2-3 orang meninggal dunia. Setelah dibongkar, riwayatnya itu ban mobil itu sebetulnya oleh supirnya sudah pernah 4 kali diajukan untuk melakukan pergantian. Perusahaan tidak ganti. Rem itu dicek itu 6 bulan terakhir. Yang mestinya rutin setiap 3 bulan bagi kendaraan. Dan seterusnya. Dipahami maksud saya? Berarti ada 70% fakta-fakta sebelumnya. Supirnya sebelum hari kejadian itu ternyata bertengkar keras dengan istrinya di rumah. Jadi ada rangkaian peristiwa sebelumnya yang kita luput sebetulnya. Dan serang jurnalis yang baik, dia berusaha menelisik itu. Wah, ada tingkat kesejahteraan yang tidak baik bagi seorang supir, mengakibatkan situasi ekonominya sulit. Jadi dia di kendaraan itu, dia ugal-ugalan. Itu bawaan psikologinya. Dari mana Anda bisa mendapatkan itu? Dari wawancara dengan istrinya. Istrinya akan mengatakan, saya bertengkar keras dan saya emosi. Itu fakta psikologis yang mestinya wartawan kuis. Psikologis. Ungkapan perasaannya. Katanya Nabi. Belum lagi di kantor. Dia mungkin punya konflik dengan kawan-kawan terjadi. Wartawan fakta psikologis itulah yang disebut wartawan menulis dengan hati. Dan hati-hati. Ada yang sudah bagus menulis dengan hati. Tapi tidak hati-hati, dia celakailah. Nah kok dia bikin fakta-fakta yang dia konstruksi di kepalanya. Agar bakal bisa jadi tersangka. Itu seperti apa menurut saya? Itu juga psikologi, tapi psikologi bareng orang yang sakit jiwanya. Wartawan itu harus bersih dari itu. Itu kira-kira. Jadi, selalu gambarannya. Kembali lagi di bedah buku Forensik Jurnalisme yang ditulis oleh Bapak Zulkarnain Hamson. Sebelum tadi berkuntuk azan juga satu pertanyaan yang saya belum terjawab. Gimana dengan kecepatan untuk menuliskan berita dan menyampaikannya ke publik, kemudian dipertimbangkan dengan 30 fakta saat ini dan juga 70% fakta sebelumnya yang tadi Bapak bilang, apakah itu masih bernilai pita ataukah tidak ada istilahnya nilai dalami? Oke. Saudara sekalian, saya mau mengatakan bahwa kalau hanya sekedar kecepatan, sekedar cepat ya, itu hanya memenuhi satu dari unsur syarat informasi itu penting. Ya. Pertanyaan saya, apa hebatnya informasi cepat tapi tidak akurat? Apa hebatnya? Kalau dia sebagai sebuah trik melepaskan informasi pelan-pelan agar orang menunggu lagi informasi lanjutan, it's okay. Tapi kalau dengan alasan kecepatan, barangkali era saya bekerja di surat kabar, dulu mingguan, juga pindah ke harian atau di majalah, saya masih bisa berleha-leha. Kalau deadline waktu jam 3 sore sebelum naik cetak malam, saya hanya punya batas waktu sampai dengan jam 5 sore atau sebelum maghrib, karena harus dibawa ke percetakan. Katakanlah begitu. Di bab akhir dari pembahasan saya di forensik ini, itu berbicara tentang fakta alternatif. Saya tidak mau masuk ke situ, karena itu sebetulnya terlalu spekulatif. Yang saya mau mengatakan kepada saudara bahwa di era digital ini tidak ada alasan seseorang tidak menemukan fakta dengan benar. Maksud saya begini, kalau saya menyebutkan angka dari bencana di lokasi A adalah 950, itu angka sementara. Betul kan? Angka sementara. Bukan angka akhir. Updating angka akhir boleh jadi pada posko bantuan bencana pun sebetulnya tidak tersedia. Karena begitu luasnya cakupan bencana. Sampai hari ini, belum ada yang bisa menemukan data tepat apakah 246 juta manusia, 260 ribu manusia yang meninggal ketika tsunami Aceh. Setara satu kabupaten. Manusia yang
lenyap, yang harus meninggal dan seterusnya. Updating datanya bahkan oleh lembaga internasional itu sampai hari ini belum bisa. Kesimpulannya apa? Fakta masih harus diikuti dengan fakta-fakta berikutnya. Jadi tidak ada satu orang jurnalis bisa menjustifikasi bahwa angka yang saya sebutkan paling benar. Katakanlah begitu ya. Dia selalu bersifat sementara. Belum lagi saudara sekalian, saya kira barangkali sama posisi kita ketika saya dan Anda menjadi seorang jurnalis. Maka diksi itu penting. Diksi atau pilihan kata untuk meyakinkan pembaca bahwa Anda sementara menggiring dia, memahami yang apa yang Anda tuliskan itu adalah rangkaian mengantar dia menuju pemahaman yang utuh. Tapi kalau kita baca beberapa media online sekarang, tidak. Seorang jurnalis itu sudah menjadi hakim, Pak. Dia bisa memvonis orang. Dia bisa menjadi seorang interrogator di kantor polisi, misalnya. Contoh ya. Dia bisa menjustifikasi bahwa apa yang dia pegang itu benar. Bagaimana dengan fakta-fakta ini? Katakanlah begitu ya. Maka saudara sekalian, di kelas-kelas jurnalistik saya, baik itu pelatihan praktis vokasi nasional maupun di kelas-kelas pembelajaran ilmiah di perguruan tinggi, saya selalu mengingatkan kepada mereka bahwa tidak ada dominasi kebenaran. Kalau Anda salah hari ini, mohon maaf kalau Anda salah, dan itu media online, Anda masuk dan lakukan perubahan dengan cepat. Mengerti maksud saya? Kenapa? Karena itu dalam 11 pasal kode etik jurnalistik itu segera memperbaiki. Betul tak? Kalau di koran saya tidak bisa perbaiki lagi kecuali besok. Itu pun dengan ralat dan minta maaf. Sekarang Pak, Bapak sementara minum kopi, itu bukan 500 yang meninggal, 5.000. Hari itu, menit itu, detik itu juga langsung jadi 5.000. Setuju? Apakah itu salah? Enggak. Kode etik jurnalistik mengatakan updatingnya penting. Dalam arti apa? Perbaiki kesalahan itu. Jangan sudah salah ngotot. Ada juga ya biasa gitu ya. Udah salah ngotot. Oke, saudara sekalian, saya kaitkan dengan pertanyaan Anda. Ini era kecepatan, terkecuali cetak. Cetak itu hanya mungkin dilakukan besok, keesokan harinya. Tapi kalau online, menit, detik itu juga Anda bisa lakukan perubahan. Ketika koneksi internet membaik. Memungkinkan. Kecepatan ya. Ya, oke. Kalau misalnya dikorelasikan dengan yang tadi sempat Bapak sampaikan soal fakta jurnalisme di Indonesia yang ada 4 poin, mungkin teman-teman di sini dan juga saya masih awam terhadap hal itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi, mulai dari tentang fakta empirik, publik, psikologis, hingga opini. Ketika spaghetti masuk ke Indonesia, sebagian orang mungkin tidak terlalu mengenal bahwa itu spaghetti. Terkecuali orang yang lebih senang mengenali nama untuk makanan. Yang tidak peduli, dia makan aja. Itu mirip mie, dia makan saja. Terus orang mengatakan, Anda pernah makan spaghetti? Saya kayaknya tidak pernah makan. Padahal dia baru makan beberapa jam yang lalu. Artinya, jurnalis sudah mempraktekkan hal-hal itu, tapi tidak kenali namanya. Mengerti saya? Itu bisa dicontohkan pada kasus yang lainnya. Jadi, saya selalu mengatakan, bukan profetik saja. Kalau profetik itu seorang jurnalis adalah penyambung lidah para nabi. Lu bagaimana? Nabi itu tidak cerdas. Jurnalis profetik itu melekat di kita. Apa? Menyampaikan kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar ini? Kebenaran maksud saya, kita mesti punya derajat naik untuk didik diri kita. Maka kerendahan hati itulah saya harus bertanya ke Pak Sehan. Tanya, tidak apa-apa, jangan malu bertanya. Riset saya menemukan bahwa jurnalis di Indonesia dari 1.200 kelas pelatihan selama kurang lebih 8 tahun, termasuk polisi, tentara itu kita latih jurnalistik. Saya menemukan bahwa sebagian orang belajar itu bukan dari guru. Saya belajar dari senior. Kalau Bang Sehan ini senior, saya nanya, Bang Sehan kalau begini, misalnya ya, saya nanya ke senior.
Pertanyaannya kalau dia tidak mau belajar ke guru dan tidak bertanya ke senior, kepada siapa dia belajar? Anda pasti jawab, kepada Mr. Google. Katakanlah begitu ya. Oke, artinya era Anda dan saya berbeda. Era 27 tahun yang lalu atau 30 tahun lalu saya menjadi wartawan, agak berbeda dengan teman-teman yang mungkin sekarang usia seanak saya. Kenapa? Ketika dia mau bertanya, itu yang saya tukik ke fakta empirik. Jadi jangan pernah salah menyodorkan data. Empirik itu apa? Empirik itu pengantar menuju ke pengetahuan ilmiah berdasarkan rekaman indrawi kita. Sebagian dijelaskan bahwa empirik itu adalah catatan-catatan pengamatan ilmiah yang terukur dan tertakar sebagai bagian dari riset-riset di pusat-pusat penelitian. Maka kalau saya tanya, berapa angka COVID Indonesia? Berapa angka korban COVID internasional dunia ketika wabah itu melanda dunia? Anda bertanya ke saya, Pak Zul mau data WHO atau Pak Zul mau data Dinas Kesehatan Kota Maluku atau Provinsi Maluku atau nasional Kementerian Kesehatan? Artinya fakta empirik begitu banyak. Dipahami maksud saya? Jadi ketika kita menulis, kita mau pakai fakta empirik apa? Agar pembaca itu cerdas. Kalau saya menulis tentang Ambon, lalu saya mengutip data WHO, barangkali agak relevan. Tapi apa hubungannya Afrika dengan Maluku ya? Kejauhan, Pak. Kalau saya berbicara tentang fenomena epidemi di sebuah lokasi di kabupaten di Maluku, saya boleh mengambil contoh data kabupaten lain di provinsi lain, misalnya. Setara dia. Itu dalam kajian empat fakta ini, saya sebutkan bahwa di fakta publik yang ada kaitannya dengan empirik itu ada fakta, ada generalisasi, ada cara kita menarik kesimpulan yang kadang-kadang keliru. Ada kita menarik generalisasi dalam fakta publik itu yang prematur. Saya cepat sekali menarik kesimpulan. Hanya karena pernyataan 1-2 orang, saya menarik kesimpulan. Itu tidak benar. Lalu kemudian saya generalisasi lagi bahwa simpulan itu adalah untuk populasi satu kota Ambon. Padahal saya cuma ambil itu di Waiher, misalnya ya di pinggiran. Nggak bisa. Wartawan untuk menarik fakta publik itu menjadi sebuah kesimpulan yang paripurna, dia harus sabar. Ini ada kaitannya dengan waktu. Jadi kalau saya mau mengatakan bagaimana tingkat kepuasan layanan SPBU pada masyarakat kota Ambon, saya tidak bisa hanya cek di 1 SPBU atau 2 SPBU. Lalu kemudian saya katakan seluruh penduduk kota Ambon tidak puas dengan pelayanan Pertamina. Tidak bisa. Tidak bisa. Berapa jumlah SPBU? 340. Pertanyaannya, apakah Anda berani? Punya waktu untuk mengelilingi? Tidak. Sampling dia. Caranya, ada pola-pola sampling yang Anda harus gunakan. Jadi wartawan menurut saya memang ditantang untuk lebih cerdas. Mohon maaf ya, lebih bernalar gitu. Itulah kemudian saya buka dengan fakta empirik pertama itu adalah pengantar menuju filsafat empirisme. Teman-teman belajar tentang perjalanan menuju ilmu pengetahuan itu. Kenapa? Karena jurnalis itu guru sebetulnya. Anda sadar bahwa Anda adalah guru. Di luar itu ada profesor yang baca tulisan kita. Ada doktor, ada magister. Iya, kita sadar ya. Apakah kita sadar atau tidak itu? Dan saya suka kalau tiba-tiba dia mengatakan, saya senang sekali baca tulisannya ini. Saya merasa tercerahkan kalau saya baca tulisan-tulisan wartawan ini. Tetapi itu berkaitan nanti dengan klasifikasi berita ya Pak Pimret ya. Pak Pimret lebih paham itu. Apakah dia in-depth? Apakah dia cuma straight news? Straight news juga bisa kita bikin bobot loh. Misalnya ya. Seperti itu teman-teman, ada penggambaran fenomena, deskriptif juga itu penting ya. Ada yang terakhir itu sudah sampai pada generalisasi ilmiah. Itu tidak usah susah. Pergi saja ke pusat-pusat penelitian di perguruan tinggi dan ambil dari laboratorium mereka. Wartawan tidak usah teliti itu, ambil saja. Pergi ke Unpati, kemana. Itu banyak tumpukan-tumpukan hasil penelitian ilmiah. Ambil saja itu. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa
kadar air ini adalah ini. Kenapa? Hasil penelitian sebelumnya. Dan kita akan terbebas dari kemungkinan gugatan ya. Katakanlah seperti itu. Kalau itu kita bicara fakta empiriknya. Oke. Lantas bagaimana kalau misalnya ada tren di kalangan jurnalis maksudnya yang lebih mengutamakan handphone ataupun koneksi dengan rekan-rekan jurnalis yang lain untuk bisa mendapatkan berita demi memenuhi kuota target yang didapatkan, sehingga nggak usahlah turun lapangan, kan bisa dapat dari teman ataupun juga dari rekanan gitu. Apakah dia masih boleh dibilang jurnalis, dan juga apa yang ditulis dan diterbitkan itu masih dikatakan sebagai sebuah berita atau bukan? Gimana? Di buku di buku etika jurnalistik pengalaman dari lapangan yang saya tulis, sebetulnya semua cloning berita itu tidak berkategori dikerjakan oleh seorang jurnalis. Sekalipun dia lulusan bersertifikat Dewan Pers. Jadi jangan lakukan cloning. Anda boleh meminjam isunya, tapi saya tidak bisa wawancara pejabatnya nih, saya susah ketemu. Saya pakai saja fakta empirik, saya pakai fakta publik, dan saya pakai fakta psikologis. Sekalipun Tempo celaka karena dibawa ke pengadilan dan kalah. Kenapa? Dia cuma pakai fakta empirik untuk mengatakan ada Tommy Winata di Tanah Abang. Kalah Pak di pengadilan. Jadi hati-hati memakai fakta empirik, katakanlah begitu ya, tunggal. Maka berita itu sebaiknya jangan tunggal faktanya. Kalau pada case, pada contoh, Bapak bisa kasih contoh apa, Ibu bisa kasih contoh apa saja. Kita bisa kejar dia fakta psikologisnya. Saya mohon maaf, sebutkan aja satu contoh kasus. Kita dekati dia dengan berbagai faktanya. Satu aja, sebutkan. Siapa yang mau sebutkan contoh kasus? Misalnya. Saya butuh relawan, butuh satu. Sebutkan aja kasus apa, sembarang kasus apa saja. Misalnya. Kasus curi ayam. Oke, kasus curi ayam. Kasus curi ayam, Anda memulai penulisan berita itu dari fakta apa? Ada ayam yang hilang. Kalau ada ayam yang hilang, itu peristiwanya itu adalah peristiwa publik dan peristiwa psikologis. Kenapa psikologis? Ada orang yang kehilangan. Dan karena dia kehilangan, dia marah. Karena dia marah, dia mengatakan kemarahannya. Kemarahan itulah yang menjadi fakta pertama dalam penulisan berita kita. Kemarahan seorang pemimpin redaksi atas kehilangan ayam yang paling jagonya gitu misalnya. Iya. Oke, nanti kita akan telisik pada format-format penelitian berikutnya. Tetapi Anda bisa memasukkan fakta empirik di dalamnya. Dalam 2 bulan terakhir ini, 900 ayam sejenis itu hilang. Menurut data kepolisian dan seterusnya. Pertanyaannya, kita cari enggak data itu? Kadang-kadang kita malas cari. Maka ada 2 fakta yang mendukung kemarahan. Kalau Anda starting dari fakta psikologis, maka kemarahan pemilik ayam itu adalah fakta psikologis. Kalau Anda memulai penulisan kasus kehilangan ayam itu dari fakta empirik, adalah data dari polsek setempat yang menyebutkan bahwa ada 900 ayam hilang dalam 1 bulan. Maksudnya terserah Anda mau pakai fakta apa lebih duluan. Fakta publiknya, bukan hanya beliau yang merasa kehilangan. Ada dalam 1 kampung ini saja, di populasi kecil ini, ada 9 orang yang kehilangan. Artinya, publik mempersaksikan kehilangan itu. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa karena seorang kehilangan ayam, lalu saya mengatakan 1 kampung merasa kehilangan ayam. Tidak benar. Oke, setuju? Jadi, ini logika. Berita itu adalah logika. Bukan logika berita. Berita itu juga harus dibangun di atas logika penulisnya. Peristiwa apa lagi? Misalnya korupsi. Korupsi. Anda mau mulai dari fakta apa? Fakta bahwa ada temuan dari BPK. Kalau temuan BPK, Anda bisa menggunakan fakta empirik. Anda tahu bahwa dalam tahun 2023,
kasus korupsi di Indonesia itu merugikan Indonesia 64 triliun. 64 triliun. 2 tahun 2023. Kalau saya menjadi presiden 10 tahun, dikali itu 63 triliun itu kali 10 tahun, rata-rata aja dirata-ratakan. Berapa kerugian Indonesia? 500 triliun lebih uang dikorup. Oke? Itu kata ICW. ICW punya data riset itu, belum Transparansi Internasional Indonesia. Jurnalis ketika memulai menulis kasus korupsi, dia boleh pinjam itu datanya ICW. Tapi saya pernah kejadian ya. Saya meminjam data salah sebuah lembaga tambang nasional. Dan setelah turun, saya diperkarakan oleh INCO. Saya dibawa dan dimarah-marahi di hadapan Pimret saya ketika saya masih jadi wartawan. Tidak apa-apa saya cerita ini ya. Ternyata lembaga internasional, lembaga nasional itu sudah pernah dibayar oleh INCO 6 miliar. Dia tidak cabut datanya dari internet. Dan disitulah saya menarik fakta empirik itu. Lalu kemudian saya digugat. Saya tanya, Anda bayar 6 miliar itu dia tidak cabut. Lalu saya kutip dia punya data, Anda tuntut saya. Anda ini sehat tidak otaknya? Mestinya Anda bayar dia 6 miliar, dia cabut itu. Saya tidak usah sebut lembaganya. Terlalu hebat nama lembaga itu di Indonesia. Tapi kalau Anda maling, jadilah maling yang bertanggung jawab. Gitu. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf nih. Kata, ya saya tidak main-main ini. Kata RG, Rocky Gerung, saya pernah moderatori beliau di Makassar. Kalau kau jadi pecundang, jadilah pecundang yang berintegritas. Gitu. Seperti apa itu pecundang integritas? Maksud saya begini, teman-teman, ada banyak data yang kita bisa pakai. Termasuk ketika teman-teman memilih fakta opini. Bagaimana cara memilih fakta opini itu? Dalam buku ini saya jelaskan. Fakta opini itu ada 3, saudara sekalian. Pertama, fakta opini berdasarkan keahlian. Fakta opini kedua berdasarkan pengalaman. Fakta opini ketiga berdasarkan mandatori. Mandat. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mengutip pernyataan Zulkarnain ini? Pak D itu pakar. Kepakarannya bidang apa? Bidang komunikasi. Komunikasi itu ada 9 disiplin kajiannya. Kalau Anda tanya jurnalistik sementara dia bukan ahli komunikasi jurnalistik, Anda menyesatkan masyarakat. Zulkarnain ini harus ditanya karena dia doktor dan berkaji tentang komunikasi media. Misalnya, itu. Bertanya kepada sesama dokter karena urusan keahliannya, ternyata sama-sama dokter. Satu ahli kandungan, satu ahli kulit. Lalu kita suruh dia jawab tentang persoalan virus. Dia bukan ahli virus. Tetapi wartawan mengatakan, ada dokter di depan namanya, itu menjadi legitimasi. Saya mau mengatakan begini, teman-teman, bahwa ternyata pilihan-pilihan itu rigid. Kalau kita mau memilih seseorang yang disebut ahli, kita harus tahu betul. Nah, pertanyaannya bagaimana membuktikan seorang itu ahli? Jawabannya paling ringkas adalah periksa ijazahnya dan pengalaman sekolahnya. Apakah ijazahnya itu benar? Yang kedua, saudara sekalian, berkaitan dengan keahlian itu, berkaitan dengan fakta opini itu pengalaman. Saya tidak mungkin bertanya kepada orang yang punya pengalaman, yang tidak punya pengalaman, katakanlah, sampai ke atas gunung Bromo misalnya. Tetapi orang yang pernah ke Gunung Bromo, dia punya pengalaman ke sana. Saya kasih contoh. Cara yang paling sering kali keliru, karena kita dengan cepat mengambil contoh, mengambil apa istilahnya, simpulan, dan itu salah. Saya minta tukang kayu. Dan tukang kayu itu datang. Ternyata yang saya mau kerjakan itu lemari. Dia tukang kayu, tetapi kayu untuk ahli perahu. Sama-sama menggunakan kayu. Itu contoh-contoh kecil bahwa sebetulnya sangat rigid pilihan pada fakta opini itu. Terakhir, mandatori. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki mandat berbicara? Jawabannya kalau kantor humas. Kalau saya wartawan yang mau menjelekkan orang, saya tidak pakai humas.
Saya wawancarai sembarang orang di kantor itu. Biasa kita lakukan. Saya bahkan pernah melakukan kesalahan itu. Kalau saya ke humas, maka bahasanya maka caranya saya celakai humasnya. Saya wawancarai yang bukan humas. Berarti fakta opini saya yang tidak mandatori. Oke. Saya kira barangkali itulah gambarannya. Tapi kita boleh diskusikan itu. Kalau masih ada jeda waktu, kita boleh. Masih ada sisa waktu, kita masih bisa mendiskusikan itu. Terus gimana nih Pak, kalau misalnya diambil dari penjelasan Bapak terkait dengan untuk fakta opini terkait dengan keahlian, pengalaman, kemudian mandatori, ya tadi Bapak sempat menyampaikan soal Pumas, mention soal itu. Ini kan kita tahu bahwa para jurnalis itu juga cenderung kesulitan untuk memberitakan sesuatu yang terkait dengan kebijakan publik misalnya yang keluarkan oleh instansi terkait, karena dari bagian humas itu hanya mengeluarkan informasi berupa rilis, dan itu hanya sepotong, satu paragraf, dua paragraf hanya. Dan misalnya kepala dinasnya juga sulit untuk ditemui dari yang lain. Terus bagaimana seorang jurnalis harus bisa memilih jalannya sesuai dengan fakta-fakta yang tadi Bapak jelaskan untuk menulis berita utuh dan sesuai kebenaran. Oke. Saya kira barangkali kita sama-sama jurnalis. Saya juga pernah punya pengalaman cukup lama dalam dunia itu. Saya mau mengatakan berita itu dibagi dalam 3 kategori. Pertama, positive news. Positive news itu kalau misalnya Pak Pimret mengatakan kamu jangan tulis yang buruk-buruknya karena itu sponsorship. Positif lah. Oke? Pak, tapi itu kan lubangnya belum ditutup. Itu tidak usah tulis lubangnya. Tulis saja yang sudah tidak ada lubangnya. Apakah salah? Tidak. Kenapa? Dia masuk kategori positif news loh. Dan dia profit. Mengerti maksud saya? Orang bayar loh. Masa saya bayar untuk kau jelek-jelekin saya? Kan tidak benar kan? Oke. Yang kedua, ini susah sekali humasnya ditemui. Tapi berita ini oleh Pemret dikatakan, ini tolong buat berita ini menjadi berita kritis. Berita kritis. Kenapa? Ini tidak ada hubungannya dengan kontrak, tidak ada hubungannya. Bikin aja sekritis mungkin. Kritis itu bukan menjelekkan orang. Barangkali dipahami ya. Kritis itu tidak menjelekkan orang. Kalau saya menulis bahwa air Arbes, kawan-kawan tahu Arbes di atas? Arbes itu kalau diangkat mungkin ada kurang lebih 300-an sampah plastik yang saya lihat mulai dari saya jalani dari atas sampai ke bawah. Arbes itu. Tetapi ketika masuk orang dipunguti bayaran loh. Pertanyaannya, mengapa tidak ada edukasi papan pengumuman yang mengatakan bahwa sampah plastik bekas sabun itu jangan dibuang di kali. Sungai itu adalah sungai sangat jernih, saya rekam itu. Saya mau mengatakan kepada kawan-kawan, tulislah keindahan Arbes yang luar biasa itu dengan keindahan sampahnya yang berserakan. Kritisan. Terserah orang kemudian mau mengatakan bahwa ini menyerang kita ini, tidak ada urusan, faktanya kan seperti itu. Oke? Oke, katakanlah seperti itu ya. Jadi teman-teman sebagai jurnalis bisa menulis tentang fakta-fakta yang sebenarnya secara berimbang. Dan yang terakhir, saudara sekalian, adalah negative news. Kalau negative news, barangkali saya harus katakan, Pak Pimret mungkin tidak senang kalau ada orang yang menulis semua dengan mulai dari pilihan fakta empiriknya sudah dibawa ke negatif, ya. Diperbandingkan antara kota Ambon itu dengan salah satu provinsi di Jawa, sangat jauh sekali, Pak. Memperbandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Lalu mengatakan, kota Ambon sangat tertinggal. Cara Anda membandingkan juga memang sudah tidak benar. Tetapi kita paksakan karena dia negatif news. Pak Pemret ya, kadang-kadang kita mengalami itu. Lalu saya katakan, rubah beritamu, salah itu. Alat bandingmu tidak benar. Sudah itu, dia sengaja memilih fakta opini yang memang sangat sekali negatif. Bapak ini baik sekali, tapi karena pilihan narasumbernya, fakta opininya, semua yang musuhnya Bapak jadi jelek loh. Kenapa? Karena orang itu tidak menyebutkan satupun kebaikan Bapak. Jadi fakta opini juga itu, bahkan dia pilih yang bukan ahli Pak untuk berbicara.
Saya mengalami semua itu. Ketika saya wakil pemimpin redaksi, ada 75 wartawan yang saya harus tangani dalam satu provinsi. 75. Bagaimana stresnya itu ketika menghadapi fakta-faktanya yang tidak benar. Belum lagi wartawannya yang beropini, bukan pakai fakta opini, wartawannya yang beropini. Dia tidak menganalisis, dia mengopini. Oke, saya kira barangkali ini bisa dipahami enggak ya? Saya ngobrol begitu aja karena ini terlalu, buku ini sebetulnya untuk konsumsi bukan hanya jurnalis. Tapi ini juga teman-teman ya, adik-adik mahasiswa kita yang kajiannya itu kajian komunikasi media. Bisa cerita pengalaman fakta yang kita bisa sinkron ya, kita bisa pertemukan dengan apa yang teman-teman hadapi di lapangan. Termasuk yang liputan sekarang sementara dijalani. Tidak apa-apa, kita diskusikan itu. Bagian dari penyebab kecelakaan lantas tadi, tabrakan tadi. Oke. Bung Aziz, wartawan tidak boleh memframing, ya. Jadi setiap ada peristiwa, barangkali yang ingin saya katakan, jangan Anda framing seakan-akan simpulan-simpulan kejadian itu berdasarkan analisis seorang wartawan. Adalah rangkaian fakta yang terjadi. Jadi wartawan itu adalah seorang pramusaji, menyajikan makanan yang banyak. Biarlah orang yang memilih, saya suka makan ini, suka makan ini. Biar. Kenapa? Itu akan buat dia kenyang, dia puas. Pembaca disuruh memilih. Biarlah wartawan menyuguhkan semua. Pembacalah yang kemudian menyimpulkan, menginterpretasi, memaknai. Oh, bahwa ternyata begini. Kalaupun terjadi perdebatan, Anda telah memperkaya wawasan orang itu. Ada yang mengatakan, "Nggak, itu penyebab kecelakaannya itu karena remnya belum." Ada yang mengatakan, "Tidak, supirnya itu emosional. Dia sudah berkelahi dulu sampai," dan seterusnya. Nggak, itu perusahaannya memang nggak pernah beres biayai mobil-mobilnya. Ada banyak fakta yang Anda sodorkan. Nanti bisa dipahami itu ya, kira-kira. Oke. Khusus fakta psikologis, tidak ada rekayasa. Sama sekali tidak ada rekayasa. Saya datang bertanya ke tetangganya, apakah Anda kenal Zulkarnain yang dosen yang mantan wartawan itu? Iya, kenal. Bagaimana penilaian Anda tentang dia? Jangan Anda tanya, apakah dia biasa mengamuk di sini? Loh, itu pertanyaan udah disetting kan? Bagaimana penilaian Bapak dan Ibu misalnya pada profil Pak Aziz ini? Lalu dia akan mencerita, "Oh, itu orangnya sangat baik, Pak. Orangnya itu peramah, Pak." Dan seterusnya. Itu ada banyak fakta dalam kejadian-kejadian pemberitaan artis, termasuk perceraian. Orang melihat dari sisi hiburan, saya menelisiknya dari sisi fakta jurnalis, fakta psikologis. Karena ternyata ada yang membela istrinya yang dituding selingkuh itu, ada yang membela suaminya. Semua mengungkapkan faktanya, "Oh enggak, suaminya itu memang baik. Ketemu kita di jalan dikasihin uang 100.000. Oh, istrinya lebih baik lagi." Mengerti maksud saya? Kita tidak perlu setting, biarkan orang berbicara apa adanya. Dan berita yang ditulis dengan apa adanya itu, itulah yang ditulis dengan hati. Menurut saya, itu lebih menarik. Maksud saya dipahami kira-kira ini Bang Aziz ya? Karena di pilkada ini saya lihatnya hancur lebur. Iya. Perang survei dengan lembaga yang menurut saya tidak kredibel. Iya. Dan mengungkapkan fakta yang tidak, walaupun ada lembaga juga yang kredibel, tapi mereka juga tidak bisa merilis secara langsung dan tidak bisa bertanya. Iya. Sebenarnya ini fakta-fakta seperti ini di zaman yang sekarang ini itu jurnalis bisa tampil dengan mengcopy paste apa yang mereka sampaikan atau seperti apa Pak Hanson. Oke. Ini sekarang lagi terjadi ini. Ya, oke. Pak Pimret, saya mungkin tidak pernah mengalami posisi seperti Bapak, seorang pemimpin redaksi. Itu berat sekali tugasnya. Saya pernah dibawanya, Pak, wakil pemimpin redaksi. Tapi tugas saya juga memikirkan bagaimana agar 125 orang itu bergaji setiap bulan. Setiap bulan, Pak. Tidak boleh telat gajinya. Kalau ada lembaga, mohon maaf, ini harus kita camkan baik-baik ya. Kalau ada lembaga survei yang kasih data Anda dan minta tolong dia diberitakan itu dan tidak berbayar, Pak Pimret tidak berbayar, saya tidak bersedia. Kecuali Anda bayar. Kenapa?
Karena anggaran riset Anda itu salah satunya anggaran publikasi loh. Lalu kemudian Anda cuma kirim rilis ke media untuk dimuatin. Bisa enggak? Nggak bisa. Jangan, Pak. Atau dia panggil wartawan kita, dikasihnya amplop, bos kau tolong beritakan karena kau wartawan pemilu. Saya kepala deks pemilu cukup lama. Kepala deksnya turunkan itu. Yang diuntungkan si A dan si B. Tidak bagi seluruh isi kantor. Saya tidak setuju itu. Saya tidak setuju. Termasuk kalau saya harus putus hubungan untuk sementara waktu dengan kawan dari lembaga survei itu. Pak Pimret, saya sekarang konsultan sebuah lembaga survei untuk media. Konsultan. Dan saya minta itu harus dianggarkan. Karena dia punya biaya survei, keuntungan biaya survei itu cukup banyak. Dan dia pakainya tidak sebanyak yang dia terima. Artinya, media harus diadili dana. Karena ada orang-orang yang hidup profesional di sana. Tapi kalau saya harus memuat itu, tidak mungkin tidak. Karena semua media memuatnya. Saya akan membuat survei tandingan. Pak Pimret pasti bertanya, bagaimana cara membuat survei tandingan itu? Di fakta empirik itu, fakta publik itu saya gunakan. Dan saya mengatakan bahwa dalam kurun waktu pemilu, tapi harus kekuatannya bagus, cari data-data pemilu sebelumnya di KPU. Lalu kemudian didekati pada faktor partai, figur, dan seterusnya. Lalu kemudian survei mengatakan ini, tetapi ada fakta tandingannya yang mengatakan ini. Pertanyaannya, bisa enggak kita kerja ini? Kadang-kadang enggak. Ya, minta maaf ya, kadang-kadang enggak. Tapi teman-teman tidak perlu kecewa karena kita tidak dibayar loh. Saya ambil pengamat yang betul-betul ahli. Silakan dia berbicara. Pengamat ahli loh. Dari mana? Dia dari Unpati, dari Yayan, dari mana? Yang betul-betul mengamati politik. Dan dia akan mengatakan, dalam penelitian kami, kalau Bapak mau tahu, saya punya kekuatan mengatakan bahwa, punya bukti mengatakan bahwa survei-survei yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu jauh lebih bersih karena dia tidak dibayar, Pak. Bahwa ini lebih tinggi suaranya, itu tidak dimanipulasi. Sebetulnya di kampus ada yang meneliti, cuma Bapak tidak tahu. Mungkin kita tidak pernah diberitahu. Tapi dia sudah bisa tahu, kelihatannya si ini bakal menang. Dan itu tidak dibayar dia. Sehingga salah seorang bupati di Gorontalo tertolong. Karena kawan dalam studi doktor saya itu mengatakan, dia ditelepon oleh saudaranya calon bupati itu dan mengatakan, kau ditunggu malam ini jam 12. Datanglah dia ke rumah calon bupati itu. Dan dia bilang, coba lihat berapa hasilnya surveimu. Dia bilang, mohon maaf Pak, hasil survei saya, data Bapak hanya punya 20. Ini lembaga survei nasional dari Jakarta, saya bawa. Saya bayar dia sekian ratus juta. Saya itu 62%. Dia bilang, kalau Bapak masih punya uang 6 miliar, Bapak simpan aja uang itu 6 miliar. Bapak jangan bagi-bagi itu. Besok Pak, selesai pemilihan, hasilnya ditemukan 20% Pak. Lembaga survei itu pergi tidak pamit Pak. Tinggalkan rumah kontrakannya itu, naik ke pesawat, ke bandara, terbang pulang. Rupanya calon bupati itu dibohongi Pak. Saudara sekalian, saya berharap bahwa jurnalis harus mencerdaskan. Caranya adalah bikinlah data-data tandingan Pak Pimret. Cara mensurveinya tentu sekali lagi pakai orang yang betul-betul bersih. Jangan ada kaitannya dia dengan calon. Karena kalau ada kaitannya dengan calon, survei kita pun dicemarinya. Barangkali bisa dipahami nih Pak. Saya kira barangkali itu. Saudara sekalian, Anda beruntung karena Anda hidup di sebuah jejaring media yang cukup besar. Apa itu? Bernama Fajar Group atau Jawa Pos. Anda tahu di luar sana ada 46.000 media UKM. Saya di Sulsel aja saya bina 500-an lebih. Itu contoh. Dan mereka mau hidup. Saya belum mau jawab apakah saya tidak akan stressing ke
menyelesaikan problem pencemaran sungai itu tadi. Saya memberi contoh-contoh saja. Kalau sungai itu tercemar, tetapi di dalam ruang redaksi Anda itu ada 25 orang yang menunggu gaji, Anda pilih mana? Peristiwa kemanusiaan yang menyebabkan desa itu, masyarakat di desa itu mengalami problem, ataukah Anda akan bermusuhan dengan orang-orang yang ada di ruang redaksi karena tidak ada yang mau senyum lagi? Sudah beli pulsa saja susah. Honor sudah tidak dibayar-bayar, misalnya nih. Anda pilih mana? Peristiwa kemanusiaan ini. Lalu orang itu mengatakan, kita kontrak aja deh. Saya mau kasih Anda 25 juta sebulan. Pak Pimret, apakah 25 orang yang di dalam kantor ini tidak punya anak istri? Tidak punya calon istri yang mau dia biayai dan seterusnya? Tidak punya uang bensin atau... Bagaimana ceritanya ini? Saya ambil itu, Pak. Saya ambil resiko itu. Ada sebagian organisasi menuding bahwa Zulkarnain tidak punya integritas. Bukan saya tidak mau memberitakan. Saya menerima kontrak yang berkaitan dengan pemberitaan yang profit. Karena media berdiri di dua kaki. Pertama, kaki manajemen bisnis. Yang kedua, kaki redaksi. Sehingga kita sering dengar, makan idealismemu. Iya, makan aja itu idealismemu. Kok kenyang itu? Tetapi, saudara sekalian, satu ketika Tempo didatangi oleh oleh perusahaan yang dia beritakan. Dan mereka mengatakan, mohon maaf Pak, kontrak yang 1,6 M itu kita tarik. Batalkan. Apa yang dilakukan oleh pihak Tempo? Silahkan ambil kontrakmu. Pak Pimret, kalau saya kaya, ngapain saya tergantung ke orang? Oke, saya mau jawab, siapa tadi namanya? Pak Wahab. Saya bisa menulis feature story pada halaman 1 atau kolom pada portal berita saya. Saya sudah kasih contoh, sebuah perusahaan raksasa yang multi, yang saya tulis di Hari Lingkungan. Sekalipun berakhir pada kontrak, tetapi saya sudah melakukan edukasi kepada masyarakat. Pak Wahab bisa tulis. Saya tidak pernah menulis untuk menjelek-jelekan perusahaan A. Saya menulis fenomenanya sungai ini mengalami perubahan. Masyarakat secara psikologis mengungkapkan. Dan seterusnya. Kecuali kalau Bapak pakai judul besar, PT Kacang Bawang merusak sungai. Itu Bapak memang cari persoalan. Karena persoalannya belum tentu kacang bawang saja di situ. Mungkin ada kacang Garuda juga bisa dan seterusnya. Oke ya, saya mau mengatakan bahwa itu contoh. Saya sudah menyebut merek, tapi saya ralat itu ya. Saya cuma mengatakan bahwa PT asal bunyi dan seterusnya bersama PT ini karena ada 9 PT di situ. Pertanyaannya, Bapak tahu enggak siapa yang mencemar sungai itu? Ada begitu banyak perusahaan. Tetapi keluhan masyarakat, Bapak harus suarakan. Pak Pimret bilang, resiko kontrak kita loh. Tetapi, tulislah dalam bentuk feature story, tulislah dalam bentuk format-format pemberitaan lainnya, yang sebetulnya tidak langsung. Tapi itu tetap mengedukasi. Termasuk mewawancarai para para ahli sebagai fakta opini. Begitu Pak Wahab. Barangkali bisa dipahami. Saya mau mengatakan agar tidak bertentangan dengan hati nurani, Anda tidak memulai menulis sesuatu dengan niat yang buruk. Bukan kata saya, kata kode etik jurnalistik atau KEWI, baca KEWI itu. Jangan menulis dengan niat buruk atau niat tidak baik. Saya mau menulis untuk menjelekkan ini. Itu udah salah itu. Paparkan aja fakta-faktanya, bahwa itu nanti dinilai jelek atau tidak itu urusan kedua. Bisa dipahami ini? Teman-teman bisa paham ya? Jangan menulis sesuatu dengan diawali niat yang buruk. Bukan kata saya, kata kode etik jurnalistik. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibaca dan bisa diambil sebagai angle berita? Oke, angle beritanya apa?
angle, lead, atau judul. Maka saya katakan tendensiusnya itu ketika Anda sudah sampai pada menyimpulkan PT Angin Ribut penyebab pencemaran. Anda ini ahli. Anda sudah melakukan penelitian berapa tahun untuk menyebutkan itu. Bagaimana cara mendapatkan, kecuali kalau Anda harus tulis PT Angin Ribut. Pakai data empirik penelitian sebelumnya. Riset tahun sekian mengatakan penyebab pencemaran itu adalah PT Angin Ribut. Diteliti oleh profesor ini bersama timnya, tim lingkungannya, dan seterusnya. Dia tidak marah ke kita. Dia mesti marahnya kepada yang meriset itu. Kalau itu menyebut ya. Tapi kalau Anda mengatakan sungai ini mengalami pencemaran, tercemar, dan keluhan-keluhan masyarakat diambil dari fakta psikologis, orang mengeluh, gatal dan seterusnya. Sebagian biota hewan-hewan sungai itu sudah tidak ada lagi dan seterusnya, punah, mati. Itu barangkali ya yang bisa membawa orang untuk mempercayai bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan sungai itu. Katakanlah seperti itu. Itu saya kira terlalu praktis, tetapi saya mau menjadikan itu contoh. Oke, saya kira barangkali ini pertanyaan yang sangat ditunggu untuk segera kita beri simpulan. Tetapi saya belum terlalu cepat ingin memberi simpulan itu. Soal sehatnya industri media kita dan sehatnya pola-pola pemberitaan kita. Pola-pola pemberitaan kita ini sebetulnya tidak terlalu sehat dalam tanda kutip. Kenapa? Karena saya bisa baca judul lain, lead lain, batang tubuh lain. Begitu lihat fotonya juga sebetulnya lain. Tetapi dia sudah berhasil membawa saya ke clickbait. Saya terpaksa terjebak di situ. Oke? Cukup banyak itu yang melakukan itu. Kedua, tidak sehatnya karena dia bekerja atas nama kerja-kerja jurnalistik, tetapi mencomot dari jurnalisme warga, citizen journalism. Sementara peristiwa itu sebetulnya bukan peristiwa di Indonesia, peristiwa di Thailand. Tetapi sudah diulas terutama oleh, minta maaf ya, stasiun TV yang tidak mau lagi turunkan stranger dan seterusnya. Dia comot aja dari TikTok, dari mana, dari YouTube gitu ya. Dan ada peristiwa salah seorang sekda di Jawa dipecat, di non-job. Gara-gara seorang wartawan memberitakan tentang peristiwa pribadinya, kasus-kasus yang sifatnya pribadi, hubungan-hubungan pribadi dia dengan seorang perempuan yang pegawai itu bernasib nahas juga, karena juga akhirnya di non-job. Dari mana diambilnya? Dari Facebook. Pertanyaannya, bisakah Anda memberitakan sesuatu yang sebetulnya Anda tidak investigasi? Jawabannya enggak. Itu cukup memberi gambaran bahwa ada penyakit yang mulai menjangkiti kawan-kawan media. Tentu barangkali di Ambon tidak. Tapi itu di banyak tempat sudah terjadi, termasuk cloning dan seterusnya. Satu berita, sama judul, sama lead, sama foto, turun pada 9 media yang berbeda. Sama semua. Titik komanya tidak ada berubah. Bisakah terjadi seperti itu? Bisa. Itu yang terjadi. Betapa tidak bertumbuhnya disiplin jurnalistik. Buku ini mau mendorong Anda untuk tidak melakukan itu. Saya kira barangkali dari sisi ekonomi, mari kita jawab sendiri. Indonesia tidak nyaman, tidaklah menjadi sebuah negara yang menjanjikan profesi medianya. Karena sebetulnya profesi media dalam banyak tulisan saya sebutkan adalah panggilan hati nurani, bukan panggilan uang. Apakah Anda mau bertahan di situ? Berpulang kepada Anda. Saya kira barangkali itu. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak, soal konverensi, karena Arenda dan Muruku ini kan ada pasti cetak ya Pak ya. Nah saat ini kan sudah menurun
kira-kira apa yang harus dipersiapkan supaya tetap survive di tengah gempuran media stream yang hadir di online, Pak? Oke, saya kira barangkali konvergensi itu salah satu titipan pesan bahwa kita akan closing dengan konvergensi ya. Konvergensi tidak terhindarkan. Pak Pimret, saya menyarankan agar teman-teman media semua punya akun media sosial. Jangan terima jurnalis yang tidak punya akun media sosial. Jangan terima jurnalis, reporter, calon reporter yang nama akun media sosialnya Melati, terus nama dia itu Rahma. Namanya lelaki dari Maluku, nama dia itu Joni. Tidak ketemu. Mohon izin saya mengatakan syarat verifikasinya harus jelas. Karena itu reputasi dan rekam jejak untuk kita menuju ke konvergensi. Jadi wartawan punya kewajiban membagi seluruh pemberitaan yang terbit di medianya ke jaringan media sosialnya. Dengan itu, pembaca kita tidak 36, tapi 36.000. Saya kira barangkali itu konvergensinya. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Pak Zulkarnain. Sangat benar, walaupun juga mungkin banyak pertanyaan ya yang masih ingin ditanyakan, tapi karena waktu juga dan kondisi dari Pak Zulkarnain juga yang boleh dibilang cukup lelah karena baru sampai dari Makassar. Semoga bisa menikmati waktunya di Ambon ya Pak. Semoga aja apa yang kita dapatkan hari ini untuk teman-teman jurnalis bisa diaplikasikan dalam kerja-kerja sosial dan juga untuk memberikan informasi serta berkara ya atau fakta kepada pembaca kita tuh dengan baik. Terima kasih banyak Dito untuk sudah hadir di laman TikTok maupun juga di social media kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Peter Oliva pamit. Sampai jumpa lagi di sesi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.